Di video kali ini kita akan membahas salah satu unit monitor dari Odyssey USA, yaitu LCD i4. Salah satu in-ear monitor yang sangat spesial dan sangat unik, menggunakan planar teknologi dari Odyssey. Ya, kalian nggak salah dengar, planar teknologi dari Odyssey. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Odyssey sendiri didirikan pada tahun 2009 dan mereka sangat berfokus kepada driver planar seperti halnya Stax yang berfokus pada electrostatic driver. Odyssey di sini berfokus pada planar driver. Mereka banyak membuat headphone yang bisa dikategorikan top notch atau kualitasnya mantap banget, yaitu seperti seri LCD ataupun L. Namun yang unik juga, mereka membuat lini dari in-ear monitor dengan nama Aizen. Salah satunya sudah ada di hadapan kita, yaitu LCD i4 yang merupakan top of the line dari planar in-ear monitor dari Odyssey. Ini sangat unik karena mereka menggunakan planar driver 30 mm pada LCD i4 ini. Dan dipasarkan di harga yang cukup fantastis untuk sebuah single driver planar in-ear monitor, yaitu $2.495. Selanjutnya kita bahas packaging dari LCD i4 ini. Oke, untuk packaging dari Odyssey LCD i4 ini a little bit unique, menggunakan box seperti buku bercover leather ini. Kita lihat di sini, ya, seperti leather cover. Dan pada saat kita buka, langsung disuguhkan in-ear monitornya dan juga case kulit. Jadi kita bisa lihat di sini ada mica, di sini ada lambang Odyssey. Kita buka aja langsung. Oke. Nah, di dalamnya ini ada in-ear monitor yang terlilit rapi. Kita buka dulu isi dalam case-nya. Jadi ini sudah kosong. Oke, isi dalam case-nya. Di sini ada, kita lihat, ada authenticity card. Ini ada cleaning tool, USB, user guide and warranty, Odyssey, air hook juga, clip. Di sini ada air fin. Ini juga ada air fin yang lebih kecil. Dan yang terakhir ada beberapa pasang air tips. Serta case kulit yang somehow ini kelihatan kulit asli sih. Stitchingnya rapi banget. Mekanisme magnet, kita lihat dalamnya seperti ini. Halus juga. Dan yang paling penting adalah in-ear monitornya. Odyssey LCD i4. Oke, kalau kita rekap, di sini ada case, in-ear monitor dan kabel, ada authenticity card, USB, cleaning tool, ada untuk clip. Lalu di sini ada air fin 2 pasang, di sini ada air hook 2 pasang, dan terakhir adalah beberapa pasang air tips. Itu untuk kelengkapan dari Odyssey LCD i4. Secara packaging kami berikan skor B karena memang packagingnya ini somehow unik memang, tapi tidak ada kesan-kesan tertentu atau tidak ada hal tertentu yang bikin wow atau diberikan something yang wow, seperti misalnya kabel balance itu sangat-sangat menarik tentunya. Tapi tidak diberikan dalam paket penjualannya. Jadi ya B. Selanjutnya kita bahas build quality dari LCD i4 ini. Oke, untuk build quality dari Odyssey LCD i4 ini, dia memiliki housing berbahan metal. Di bagian faceplate-nya ini berbahan metal, dan di bagian dalamnya ini berbahan plastik. Jadi di bagian dalamnya ini berbahan plastik, tapi di faceplate-nya ini berbahan metal. Disambungkan oleh 2 bagian yang masih kita lihat di sini, ada pemisahnya.
Kalau kalian lihat di sini juga bisa kelihatan kayak ada lem warna putih-putih gitu. Itu kayak masih ada lemnya gitu. Nah ini. Jadi memang ada bekas lemnya. Nozzle-nya sendiri berbahan plastik dan cukup besar untuk nozzle-nya. Kalau kita lihat di sini nozzle-nya seperti ini, besar banget nozzle-nya. Ora umum. Untuk konektornya sendiri sudah dual pin 0,78 mm, cukup universal. Kabelnya ini braided dengan berbahan yang sangat solid kalau saya bilang. Berbahan silver plated OCC, no continuous casting, Cooper dengan terminasi atau laminasi Kevlar. Tidak memiliki chin slider ya dianya, jadi langsung splitter aja. Ada lambang ODC-nya berbahan metal juga, good thing. Kalau kita turun ke bawah, ini kabelnya, detail kabelnya. Kelihatan tipis, tapi ini tebal banget dan braidednya ini padat banget. Ini kabelnya 3,5 mm. Gold plated, Odyssey, ada tulisan Odyssey. Secara build quality kami berikan skor B. B juga memang, karena memang dia build quality-nya ini somehow memang bagus banget build quality-nya. Tapi kita masih melihat ada beberapa memang sentuhan-sentuhan yang masih agak flaw, masih agak cacat seperti sambungannya itu masih kelihatan lemnya dan lain-lain lah. Mungkin salah satunya itu sih, dan masih menggunakan housing plastik. Kenapa nggak full metal atau aluminium lah minimal, biar nggak terlalu berat juga kan. Bagian depannya sudah oke, bahannya metal, tapi bagian dalamnya itu masih plastik seperti Aizen 10 atau Aizen 20 itu masih menggunakan bahan yang sama. Selanjutnya kita bahas fitting dari LCD i4 ini. Fitting dari in-ear monitor ini bisa dikategorikan somehow very unique. Dia memiliki fitting yang agak, kalau di saya mungkin bisa saya kategorikan agak shallow fit ya. Tidak terlalu bisa masuk dalam, nozzle-nya ini besar banget juga. Namun kita diberikan beberapa bantuan dari aksesorisnya, yaitu air hook dan juga air fin. Jadi kalian bisa gunakan ini dengan lebih enak dan tetap stay di telinga kalian saat digunakan, misalkan dalam jangka waktu panjang atau kalian bergerak itu tidak jatuh, karena memang ada bantuan air hook dan air fin yang tadi kita sempat bahas di packaging. Kalau kalian nggak pakai air hook atau air fin-nya itu agak gantung-gantung gitu dan kerasa nggak terlalu secure lah. Jadi perhatikan itu juga, pakai air fin ataupun air hook-nya biar lebih secure dan aman. Jadi pada saat pakaian tidak jatuh. Untuk kekedapannya bukan yang terbaik kalau menurut saya, tapi untuk jangka waktu pemakaian panjang mungkin agak lebih enak sih. Maksudnya nggak seperti custom in-ear monitor yang super snug dan bikin telinga kalian cepat panas. No, ini agak mekanismenya open back, jadi lebih enak untuk jangka pemakaian panjang, jangka waktu pemakaian panjang maksudnya. Ya somehow saya nggak ada komplain khusus sih, kecuali nozzle-nya ini memang nggak masuk akal besarnya aja. Jadi memang agak gantung-gantung nggak jelas gitu ini monitor satu ini. Jadi kalau akan kelihatan seperti ini. Jadi aneh juga sih sebenarnya. Secara fitting kami berikan skor C+, karena in-ear monitor ini bukan in-ear monitor yang cukup versatile untuk semua jenis telinga. Apalagi kalau kalian memiliki lubang telinga yang kecil banget, itu akan bermasalah tentunya. Dan mungkin fittingnya harus mix and match juga, butuh waktu, takes time juga. Terutama walaupun menggunakan air fin sekalipun belum tentu tekstur atau bentuk telinga kalian bisa masuk, bisa pas gitu ya. Butuh dimainkan sedikit lah, butuh digoyang-goyang sedikit, butuh disesuaikan lagi untuk mendapatkan fitting yang mantap. Selanjutnya kita bahas sound quality dari LCD i4. LCD i4 ini memiliki sound quality yang bisa dikategorikan cukup balance kalau saya bilang. Bassnya di sini hit everything really good dan sangat clean. Memiliki impact dan punch yang sangat dalam. Selain itu dia juga less decay. Jadi bassnya ini clean, cepet banget, tidak bleed ke bagian mid dan sangat-sangat bersih. Terkontrol banget bassnya. Khas planar banget loh. Tapi kalian tidak bisa mendapatkan sensasi decay atau naturalness dari bassnya di in-ear monitor satu ini seperti yang kalian dapatkan di Dynamic Driver. Mid-nya di sini bisa dikategorikan a little bit mixed feeling bagi saya. Dia memiliki mid yang bisa dikategorikan cukup balance, tapi agak less fokus. Kita komplain karena ini memang harganya cukup tinggi ya. Jadi kita agak sedikit rewel karena ini harganya $2.000 ke atas. Jadi ekspektasi kita sudah di atas 20 jutaan. Jadi saya bilang mid-nya agak sedikit kurang fokus dan bukan agak sedikit sih, ada tanda-tanda shoutiness. Untuk instrumen, secara umum sangat-sangat realistik, no problem in there. Untuk treble-nya dia memiliki treble yang clear dan juga tring banget.
Terasa airy-nya ini dari in-ear monitor satu ini wow banget. Untuk simbol crash-nya ini dari in-ear monitor satu ini dia memiliki decay yang pendek. Jadi cepet banget decay-nya. Dan itu membuat in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan sangat clean banget. Dari eksekusi bass maupun treble-nya. Secara umum tonalitas dari LCD-i4 ini kami berikan skor B-, karena memang ada di mid-nya ini ada yang sedikit mengecewakan, yaitu less focus dan juga ada shouty. Jadi it's a big problem tentunya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari LCD-i4 ini. Untuk in-ear monitor satu ini tentunya dia lebih condong ke arah teknikalitasnya yang bisa dikategorikan superb, wow, crazy, that's it. Timbernya di sini bisa dikategorikan memang ada pengaruh dari jenis driver yang digunakan dan juga tuning. Di sini jenis drivernya kalau saya bilang sudah sangat superb, cuma tuningannya memang agak sedikit kurang pas aja, jadi timbernya pasti dipengaruhi juga. Di salah satu hal yang paling mengecewakan adalah bagian mid-nya yang menurut saya agak sedikit off. Di situ ada shouty dan less focus. Coba itu diperbaiki. This is a very good in-ear monitor. Soundstage-nya dari in-ear monitor satu ini megah banget, lebar banget. Ini salah satu in-ear monitor selain Stax yang pernah saya coba dan soundstage-nya itu membuat saya wow, this is crazy, this is awesome. Itu mind blowing sih sebenarnya kalau kita bilang in-ear monitor yang open back. Detail dari in-ear monitor satu ini gila, pakai banget, mantap banget detailnya. Dia memiliki eksekusi yang memang clean banget, jadi detail-detail, mikro-mikro detail dapat dieksekusi dengan sangat baik, menghujani kalian dengan berbagai macam mikro detail yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya. Kalau clarity, sudah nggak mungkin ada masalah di sini. 2 thumbs up. Ini satu sih, satunya ini. 2 thumbs up. Very good clarity dari LCD-i4 ini. Bening banget, jernih banget. Ini salah satu in-ear monitor yang bisa saya kategorikan, ya dia memiliki resolusi. Resolusi selain itu juga mendukung clarity-nya yang mantep banget, transparan banget. Black background-nya juga sangat bagus. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini terpisah-pisah banget dengan kesan airiness. Jadi masih ada space-nya gitu. Jadi nggak dempet-dempet gitu, lepas banget semuanya. Jadi separasinya ini sangat-sangat baik. Imagingnya ini kalau saya gambarin yang paling sederhana seperti mini bioskop. Jadi kalau kalian lihat bioskop ada Dolby-nya, this is it. Ini jadi kalau kalian melihat kayak mini bioskop gitu, kalian mendengarkan ini, wow banget lah. Positioningnya bisa dikategorikan juga sangat-sangat baik. Secara umum kami berikan skor S- untuk teknikalitasnya. Salah satu yang menarik dari in-ear monitor satu ini yaitu wow, soundstage-nya, black background-nya, imaging-nya mantep banget, walaupun sedikit off di bagian tonalnya. Tapi teknikalitasnya ini very good, very good. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari LCD-i4 ini. Cons-nya yang pertama dari LCD-i4 ini yaitu fitting. Memang kalian harus dapat fitting dan coba dulu lebih bagus, karena memang fitting ini little bit subjektif. Telinga kalian beda-beda, anatomi telinga kalian satu sama lain bisa berbeda-beda. Jadi memang harus dicoba dulu, karena memang masalah fitting perlu disesuaikan, apakah nyaman atau tidak, bisa masuk atau tidak, itu mesti disesuaikan kembali. Jadi fitting it's a little bit cons in here. Cons yang kedua yaitu price. Price dari in-ear monitor satu ini memang pricey banget, yaitu $2.400. Nah itu mesti kalian rogoh kocek cukup dalam kalau ingin mengakuisisi in-ear monitor satu ini. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini adalah salah satu in-ear monitor planar yang bisa saya kategorikan real planar. Walaupun kita bilang ada timeless lah, ada 3i3, in-ear monitor China yang kita bilang Chi-Fi yang menggunakan planar driver. Tapi somehow I still believe in Odyssey. This is real planar, genuine. Untuk value for money kami berikan skor B dan masuk kategori fair value. Tapi kalau kalian cocok dengan tonal dan fittingnya, this is a very good in-ear monitor for you. Kesimpulan, jujur, this is highly technical in-ear monitor. Planar drivernya ini mantep banget, eksekusi untuk teknikalnya super banget. Tapi secara tonalitas saya agak sedikit kecewa jujur. This is not my cup of tea untuk tonalitasnya. Tapi sekali lagi, selera tonalitas orang itu bisa beda-beda. Jadi ya, ini subjektif sebenarnya.
Jadi ya sesuaikan lagi kalau kalian memang cocok, kalian mendengarkan cocok, fittingnya oke. Saya rasa nggak ada masalah untuk akuisisi ini menjadi in-ear monitor endgame kalian. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai LCD i4 ini atau pertanyaan seputar dunia personal audio, feel free untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!